masuk. Permisi Bu, silakan duduk Bu. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Nah begini Bu, tadi kan saya habis mengikuti kegiatan posyandu yang diadakan setiap bulan. Ya. Terus sama pihak posyandunya itu saya disuruh konseling gizi di sini. Katanya anak saya itu ada masalah gizi. Oh baik. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Diana Marina. Ibu Diana Marina. Ya. Baik Ibu Diana, ini anak Ibu di mana? Kok tidak dibawa kemari? Anak saya itu tadi tuh mau saya ajak ke sini ya. Terus berhubung saya bilangnya ke sini ke bidan, jadi anak saya itu takut kalau disuntik gitu. Jadi dia nggak mau ikut ke sini, malah dia itu bermain sama teman-teman. Oh baik, tidak apa-apa. Anak Ibu namanya siapa? Ainaya Keisa Azhara. Ainaya Keisa Azhara. Baik, setelah pertemuan ini selesai, saya ingin bertemu dengan anak Ibu terlebih dahulu. Biar saya mengetahui bagaimana gambaran kondisi anak Ibu. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bu, saya Dina Santi, saya ahli gizi di posyandu ini. Saya di sini memberikan konseling gizi pada masyarakat yang memiliki permasalahan gizi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan konseling gizi dengan Ibu. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan konseling gizi? Belum sih Bu, saya baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini ya. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tujuan konseling dengan Ibu. Tujuannya yaitu untuk mengetahui permasalahan gizi anak Ibu. Kemudian apa saja penyebab yang timbul akibat permasalahan gizi tersebut. Kemudian saya akan memberikan edukasi untuk konseling gizi pada Ibu supaya ada perubahan perilaku serta perkembangan anak Ibu menjadi anak yang kembali seperti tidak memiliki masalah gizi lagi. Sampai di sini apakah Ibu paham? Ya Bu, saya paham. Baik, dilihat dari hasil pengukuran anak Ibu umurnya 37 bulan dengan berat 18,5 kilo dan tingginya 19 cm. Betulkah itu Bu? Iya Bu, benar. Sebelumnya Ainaya ini anak Ibu yang keberapa? Ainaya itu anak saya yang pertama dan baru satu. Oh, baru satu. Apakah Ibu bekerja? Saya kebetulan ibu rumah tangga sambil jualan online. Oh, jualan online ya. Kalau suami Ibu bagaimana? Apakah juga bekerja? Kalau suami saya alhamdulillah bekerja. Saya lihat kondisi Ibu ini ideal menurut saya. Tetapi kalau suami Ibu bagaimana kondisinya? Kalau suami saya itu kurus Bu. Oh, kurus. Iya, Cenderung kurus ya Bu. cenderung kurus. Oh baik. Saya mau menanyakan terkait perkembangan anak Ibu mulai dari lahir sampai sekarang. Apakah ada gangguan pertumbuhan Bu? Kalau anak saya itu waktu umur 2 tahun ya, dia itu belum bisa berjalan lancar seperti teman-temannya gitu. Teman-teman yang seusianya. Apakah gara-gara kelebihan berat badan atau apa, saya juga tidak tahu. Pokoknya umur 2 tahun itu belum bisa berjalan seperti temannya. Oh baik. Apakah Ibu bawa ke ANS? Oh iya, bawa Bu. Ya Bu. Saya lihat dulu ya Bu, bagaimana perkembangan anak Ibu dari lahir hingga sekarang. Baik, sebelumnya saya mau menanyakan pada saat memasuki sebelum usia 2 tahun, pola makan anak Ibu bagaimana mulai dari pemberian ASI sampai makanan pendamping ASI? Kalau ASI itu cuma sampai 4 bulan Bu, karena setelah 4 bulan itu ASI saya nggak keluar. Oh baik. Jadi 4 bulan, setelah 4 bulan sampai sekarang itu saya kasih susu formula. Untuk susu formulanya biasanya Ibu memberikan seberapa kalau sehari? Itu yang 1 botol dot itu Ya, yang sedang itu kan ya, itu di 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali Iya, ya, dalam ya. sehari itu. Oke, berarti untuk susunya susu anak Ibu memang sangat kuat Ibu ya. Iya itu, makanya saya juga agak heran. Oh baik. Kemudian untuk makanan pendampingnya biasanya Ibu memberikan seperti apa? Kalau empasinya itu dulu nasi sayur bening, bayam, bahkan juga buah-buahan. Kadang juga buah-buahan. Lalu untuk akhir-akhir ini pola makannya masih biasa Bu atau bagaimana? Kalau sekarang itu pola makannya masih seperti biasa Bu. Masih seperti biasa. Iya. Seperti apa Bu? Ya nasi sayur, nasi soto, telur, fried chicken kayak gitu. Iya. Kebetulan anak saya itu suka banget sama telur dan fried chicken Bu. Jadi mungkin hampir tiap hari makan telur sama fried chicken sih Bu. Oh baik, telur dan fried chicken ya. Iya. Kemudian untuk camilannya, apakah anak Ibu itu suka makan camilan? Iya, anak saya tuh suka makan cemilan, kebetulan yang lebih ke manis-manisan gitu. Seperti apa manisnya? Wafer coklat, roti kering coklat, pokoknya yang
ada coklat-coklatnya gitu. Oh, baik. Eh, kalau biasanya itu apakah sering mengkonsumsi camilannya itu? Sampai Sering. setiap hari? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari, Ya, ya. setiap dia nonton TV atau apa gitu pasti nggak lupa nyemil. Oh baik Bu. Lalu untuk aktivitas anak ibu bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin mulai dari bangun tidur sampai dia tidur lagi di malam hari? Kalau pagi-pagi itu kan saya bangun pagi ya, saya masakin suami dulu buat sarapan sama buat bekal. Nah kalau saya belum selesai masak terus anak saya tuh bangun, Iya. nah saya kasih gorengan, terus saya suruh nonton TV sambil nonton TV gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu tuh ya itu apa ya Bu, ngerecokin saya masak gitu loh, malah nanti kan nggak keburu. Soalnya suami saya tuh berangkatnya kan pagi. Baik. Kalau di siang hari? Terus siang harinya kebetulan dia tidur. Kalau dia tidur itu saya tinggal nyuci, bersih-bersih rumah gitu. Kalau dia udah kebangun, kadang cuman apa ya Bu ya, dia itu nonton TV paling, nonton TV sambil nyanyi. Berarti seringnya adalah nonton TV. Iya, sering nonton TV. Lalu kemudian saya ingin bertanya, apakah anak ibu itu sering berolahraga, mungkin berjalan kaki atau jalan sehat, ataupun senam ataupun berenang mungkin? Enggak, kalau senam itu enggak ya Bu ya. Kalau berenang iya, tapi itu jarang-jarang. Kalau kebetulan suami saya libur, terus suami saya pas libur nggak sibuk gitu, baru deh kita berenang. Kalau enggak gitu nggak sibuk, enggak, masih cenderung di rumah. Oh baik. Jadi untuk aktivitas anak ibu tergolong kurang ya Bu ya? Iya Bu. Baik, langsung saja Bu. Setelah saya lihat dari hasil data pengukuran dan juga KMS, anak ibu diperoleh perhitungan seperti ini. Dengan jadi di sini jika dihitung status gizi anak ibu berdasarkan Z-score, diperoleh hasil perhitungan ada 3, tinggi badan per umur, kemudian berat badan per tinggi badan, dan juga berat badan per umur. Nah, dari tinggi badan per umur dari perhitungan saya itu dihasilkan min 1,5, dan di sini kategori status gizi untuk tinggi badan per umur normalnya adalah min 2 sampai dengan 2, dan min 1,5 itu tergolong normal. Jadi untuk tinggi badan anak ibu tergolong normal. Kemudian perhitungan menurut berat badan per umur. Nah, dari perhitungan saya itu didapatkan 2,25. 2,25 ini masuk ke dalam kategori gizi lebih karena lebih dari 2 gizi, dan ini adalah 2,25. Kemudian perhitungan menurut berat badan per tinggi badan itu dihasilkan 4,91. Berat badan per tinggi badan lebih dari 2 itu sudah termasuk gemuk. Jadi karena ini nilainya 4,91, jadi sudah tergolong seperti itu. Kemudian saya lihat dari perkembangan keanesan anak ibu juga melebihi batas normal mulai dari lahir sampai sekarang, karena terjadi peningkatan secara terus-menerus seperti itu. Walaupun peningkatannya sedikit, tetapi itu secara terus-menerus setiap bulannya. Mungkin ditambah dengan pola makan anak ibu tadi yang mengkonsumsi camilan yang tinggi lemak dan rendahnya aktivitas anak ibu. Sampai di sini ibu paham dengan permasalahan anak ibu? Tapi saya merasa anak saya tuh sehat-sehat aja gitu. Oh iya, memang anak ibu itu sehat-sehat saja. Tetapi jika pola makannya seperti itu secara terus-menerus, maka akan menyebabkan permasalahan gizi. Lalu saya harus bagaimana ya Bu? Untuk itu perlu perubahan perilaku mulai dari pola makan, kemudian pola asuh, dan juga aktivitas anak ibu. Untuk pola makan sebaiknya disesuaikan dengan gizi seimbang seperti isi buku. Nanti saya berikan buku panduannya, isi buku panduan gizi seimbang seperti apa untuk menjadi referensi ibu. Sebenarnya untuk pola makan anak ibu itu sudah baik, hanya saja perlu ditekankan pada peningkatan sayur, buah-buahan, dan sayuran. Ya, kemudian untuk camilan. Nah, untuk camilan anak ibu kan sangat suka sekali dengan camilan, ya, coklat dan sebagainya. Sebaiknya itu bisa diganti kalau semisal anak ibu masih rewel, diganti secara perlahan-lahan. Kemudian mungkin bisa diganti dengan percampuran sayuran ataupun buah-buahan. Karena kalau anak ibu terus-menerus mengkonsumsi camilan dan berupa coklat, maka anak ibu kan tubuhnya masih balita, jadi kan belum bisa menampung makanan yang berat-berat karena coklat itu kan mengandung lemak yang tinggi, sehingga kalau dikonsumsi secara terus-menerus akan menumpuk di pencernaan seperti itu. Lalu untuk konsumsi susu itu lebih dikurangi ya Bu ya. Anak ibu kan sudah berusia 3 tahun lebih, jadi sebaiknya kalau misalnya dia rewel baru dikasihkan saja, atau dikasihkan
paling tidak 2 kali sehari saja, seperti itu. Baik, Adakah Ibu pertanyaan? baik Bu, sebenarnya saya itu udah ada inisiatif untuk membuat cemilan dari agar dimix sama buah-buahan gitu loh Bu. Tapi gimana ya, itu nggak sempet gitu loh, karena saya terlalu sibuk ngurusin jualan online saya. Oh, baik. Ya, sangat boleh baik Bu. Kemudian untuk pola asuh, Ibu kan mungkin sibuk ya, jadi diusahakan untuk memberikan waktu longgar pada anak Ibu, mungkin diajak bermain ataupun diajak jalan kaki kemana-mana pun, ataupun supaya aktivitas anak Ibu itu sedikit meningkat, seperti itu. Baik Bu, nanti ya saya akan ajak jalan-jalan sore atau mungkin berenang 1 minggu sekali. Oh, baik. Lalu untuk aktivitas nonton TV-nya sebaiknya dikurangi ya Bu. Mungkin bisa anak Ibu lebih diberikan pengetahuan cara membaca, kemudian diajarkan menulis dan menggambar supaya perkembangan otak anak Ibu juga meningkat, seperti itu. Ya, baik Bu, nanti akan saya kurangi nonton TV-nya. Baik. Sampai di sini apakah ada yang kurang jelas Bu? Insya Allah sampai di sini sudah jelas ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa saya sampaikan lewat WA-nya Ibu. Baik. Setelah pertemuan ini apakah Ibu berkenan untuk melanjutkan konseling kembali supaya untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak Ibu sudah sampai mana, apakah sudah ada perubahan atau belum? Oh, iya. Saya berkenan sekali ya Bu ya, karena ini tuh penting dan ini tuh demi kesehatan anak saya gitu ya Bu. Tapi balik lagi nanti saya juga harus konfirmasi dulu dengan suami saya. Misal sama suami saya boleh, nanti saya WA Ibu. Oh, baik Bu. Kalau begitu ini untuk buku panduannya Bu, bisa Ibu baca di rumah. Kemudian ini sudah saya kasih nomor WA saya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Kalau saya sudah Bu. Sudah ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama Bu. Ini nomor WA-nya sudah ya Bu? Sudah Bu. Kalau begitu saya minta pamit dulu ya Bu ya. Oh iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu. Saya juga mau melihat kondisi anak Ibu seperti apa. Oh iya, iya boleh Bu. Mari Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Permisi, Oh Bu. iya Diana, silakan duduk. Bagaimana Bu kabar Ibu dan anak Ibu? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah. Lalu perkembangan anak Ibu bagaimana? Apakah ada perubahan ataupun sebaliknya setelah dilakukan konseling? Alhamdulillah Bu, setelah ada konseling itu ada perubahan dan peningkatan. Baik. Walaupun awalnya itu harus saya paksa dulu dan baik. dia juga rewel kan saya paksa. Tapi lama kelamaan dia alhamdulillah dia mau. Oh, alhamdulillah kalau begitu Bu, kalau sudah ada perubahan. Berarti untuk pertemuan konseling ini saya anggap sudah berhasil ya Bu, karena anak Ibu sudah ada perubahan. Tetapi perlu pengawasan lebih lanjut lagi mengenai pola makan maupun pola asuh dan juga aktivitas anak Ibu, supaya kebiasaan anak Ibu itu berjalan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga status gizi anak Ibu kembali normal. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Bu ya. Mungkin amanah itu akan selalu saya kerjakan. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau membantu untuk perubahan perkembangan anak saya menjadi lebih baik lagi Bu. Saya juga berterima kasih Bu atas partisipasi Ibu dan juga semangat Ibu dalam melakukan perubahan anak Ibu menjadi lebih baik. Ya, sekali lagi saya berterima kasih ya Bu ya. Bu, sama-sama Bu. Berhubung sudah sore saya pamit pulang dulu ya. Oh iya Bu. Bu, begitu. Ya. Hati-hati ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya juga berterima kasih Jangan Bu. kapok-kapok ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Hati-hati di jalan Bu. Waalaikumsalam.